Ini pertanyaan sejuta umat nih. Sebenarnya kan udah booming banget Labuan Bajo. Tapi kenapa liburan di Labuan Bajo harganya sangat mahal? Pokoknya gelap banget. Tiba-tiba badai di Selat Padar. Itu kapal udah langsung belok gini nih, dari gini 180 derajat langsung gini. Kena ombak 5 meter gitu. Wah, gila itu. Naik orang. Kan kapal segini, jatuhnya sama gitu. Permasalahannya tuh jadi nggak jelas juga dari Taman Nasional Komodo. Hai guys, welcome back to our channel. Dan akhirnya Geng Ransel balik lagi ya. Setelah udah lama nggak menyapa kalian. Ada gue Bagas, ada Lena. Halo. Ada Oki, hai. Hai Pian. Nah, gimana kabar kalian? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Apa kabar Jakarta? Apa kabar Bekasi? Baik-baik saja. Jakarta versus everyone. Ya, pokoknya kita harus ngikutin anjuran pemerintah lah ya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan. Sebisa mungkin tetap di rumah. Ya, Bekasi apa kabar nih? Dingin baik. Bekasi rame. Tapi karena apalagi pas buka puasa rame banget karena aku masih harus kerja, jadi mau nggak mau tetap harus keluar. Tapi tetap jaga kebersihan. Ya, iya. Yang penting mah jaga kesehatannya sih ya. WFO. Kebetulan aku ada WFO, ada WFH, tapi nggak tahu nih. Pokoknya ini ya lengkap ya. Jadi kalau misalnya sendiri sih. Pokoknya kalau aku keluar rumah ya tetap harus bisa jaga diri sih, itu jaga kesehatan. Bandung juga sama aja sih, masih PSBB jalan, cuma masih ramai aja sih. Ya pokoknya gimana kesadaran diri aja. Iya benar, ngingetin lah, pokoknya harus tetap stay at home, jangan lupa pakai masker gitu. Cuci jangan lupa cuci tangan. Bener. Tapi gara-gara ini kayaknya kita juga nggak bisa jalan-jalan ya. Iya. Banyak yang batal nggak? Kadang melakukan pembatalan perjalanan nggak? Pembatalan perjalanan. Saya 2 kali. Saya di refund, cuman nggak jadi di refund, jadi voucher penerbangan baru. Suwe. Ya pokoknya selama 2 bulan 3 bulan terakhir lah, jadi perjalanan terhambat. Kita jadi harus kita harus stay at home ya, karena kita harus sadar diri kita harus tetap di rumah. Walaupun harus sedih, harus di refund ya. Betul, karena gagal perjalanan, jadi ya tetap pokoknya. BTW kan kita biasanya pakai channel yang isinya liburan, tempat dan lainnya. Kita suka podcast gitu ya. Sama dimana kalau sama narasumber yang selalu megang pariwisata. Iya benar sih, iya benar. Jalan-jalan. Jadi kita nggak ngobrol cuman berempat gini doang ya. Iya betul. Jadi kita tahu kondisi orang-orang yang di industri pariwisata ya. Iya. Mungkin banyak juga teman kita yang nonton punya pengalaman sama kayak kita yang udah batalin tiket lah, mau kemana lah. Gitu. Terus apalagi juga mereka yang kerja di industri ya. Iya betul. Industri pariwisata ya. Bahkan beberapa kalau kita lihat di berita gitu udah ada yang menurun drastis. Bukan menurun lagi, Len. Bangkrut. Ada yang sedih lah. Ya pokoknya kita pengen tahu sih kondisinya gimana ya kalau misalnya di beberapa teman-teman kita di daerah yang lain gitu. Gimana caranya survive ya guys. Kebetulan kita punya banyak teman juga kan kita di. Iya. Kan kita traveler by yang pekerja ya. Jadi kita kondisiin. Kita mau undang siapa? Mau undang narasumber terutama di tempat yang paling terkenal dan sedikit agak mencuri minat untuk banyak orang datang ya. Iya. Kemana? Kita mau Labuan Bajo. Teman kita yang ada di Labuan Bajo. Bajo. Jadi dia guys ini tuh dia adalah tour guide di Labuan Bajo dan
Ya kita tahu Target karena kita ada dulu ya. Karena ada pandemi ini ya, situasi destinasi wisata di sana gimana sih kabarnya gitu. Dan kita juga pengen tahu gimana sih kondisi dia gitu yang akhirnya harus merelakan pekerjaannya di tengah pandemi seperti ini. Cara dia survive ya. Ya apakah semuanya lockdown? PSBB juga? Kita mau undang langsung aja ya. Yuk. Ya. Boy, kita panggil. Oh ya, namanya ini adalah Albi, jangan lupa. Ya. Oh iya, kita namanya panggil Albi. Albi. Nanti kita mau invite dia buat ngobrol bareng. Ayo. Oke. Yuk. Wih. Oke, gengs. Kita udah invite Albi. Ini dia seorang tour guide. Nah, seperti janji kita di awal, jadi di opening tadi kita invite Albi yang merupakan seorang tour guide di Labuan Bajo. Bagaimana Albi? Halo gengs. Halo. Sehat ah? Halo. Alhamdulillah sehat. Masih di Labuan Bajo apa nggak nih? Udah di kampung sendiri. Di kampung lagi sendiri. mengungsi. Iya. Kampungnya di mana? Di Bandung. Di Bandung. Oke. Orang Bandung. Bandung. Orang Bandung ya. Oke, yang sekedar informasi aja. Jadi Albi ini tour guide kita waktu liburan kita di Labuan Bajo waktu itu. Nah, kita pengen tahu sih kondisinya gimana waktu itu Labuan Bajo di tengah pandemi saat ini ya. Yang kita juga nggak bisa jalan-jalan, kita cuma bisa bertemu sapa di sini kan ya. Nah, jadi kita pengen tahu nih dari Albi gimana sih kondisi Labuan Bajo kemarin ya sebelum datang ke Bandung kemarin ya. Tapi sebelumnya sih sebelumnya pengen tahu sih sebenarnya. Dulu awal cerita, ini kan orang Bandung ya ternyata. Kok bisa ke Labuan Bajo terus akhirnya jadi tour guide nih sekarang? Pertama tuh kan kerja tuh di Jakarta tuh. Terus tuh kan di Jakarta tuh macet. Pokoknya rudet banget. Pokoknya seminggu di sana udah stres banget parah pokoknya. Terus kan ingin cari-cari gara-gara naik gunung terus, sering liburan, pengen cari yang sesuai ya fashionnya gitu. Pengen liburan, kerja sambil liburan tapi dibayar. Nah, terus cari-cari tuh di Instagram tahun 2017. Kan udah musim open trip, private trip, udah kenal kayak gitulah. Tahun-tahun segitu tuh. Cari-cari di Instagram untuk kerja. Pokoknya ke travel agent yang di Raja Empat, Labuan Bajo, pokoknya ngirim CV aja. Nah, kebetulan ada juga orang Bandung yang punya travelnya tuh, dia tuh di Gerlong ada. Terus tuh, ya di Gerlong. Terus tuh kan tiba-tiba ngasih info kalau mau kerja ketemu dulu di rumahnya si dia gitu. Boleh disebutin travelnya? Boleh. Oh, boleh. Dia pertama kan di Anjani Trip ada travel agent. Dulu tuh belum masih merintis sekarang ya, belum terkenal sekarang aja. Masih merintis. Terus tuh kan dipanggil aja ke rumahnya di Gerlong. Terus ngobrol. Terus tiba-tiba dia tuh nembak, mau nggak kerja di Labuan Bajo, terus stay di Labuan Bajo. Padahal waktu dulu tuh belum tahu pasti gitu tuh Labuan Bajo di mana, NTT di mana, pokoknya ayo aja pokoknya. Yang tahunya tuh cuman Pulau Padar doang. Dan dulu tuh belum bisa berenang, belum bisa komunikasi tuh belum terlalu intens gitu. Jadi gagu gitu. Pertama jadi guide itu gagu, belum bisa berenang pakai pelampung. Kayak gitu. Itu mulai tahun berapa? 2017. Berarti emang basicnya nggak ada basic sama sekali nih soal pariwisata atau apapun gitu, di tour guide atau apa gitu? Nggak ada, emang belajar dari Anjani Trip sih.
Iya. Belajar dari learning by semuanya doing pokoknya ya. kan. Nah, Iya. Kan dulu tuh emang sering ke gunung, nggak pernah ke laut gitu. Emang nggak bisa berenang gitu ke laut tuh, jadi ke gunung terus. Pas di Labuan Bajo baru belajar berenang, belajar mengenal laut. Soalnya tuh waktu kecil tuh ada pengalaman buruk lah, keseret ombak gitu. Jadi agak trauma gitu. Makanya jarang ke laut. Kalau sekarang udah enggak sih. Terus Berarti pas kalau tahu dulu Labuan Bajo gitu, kan tadi katanya nggak tahu tuh awalnya Labuan Bajo di mana. Emang asal aja gitu, yang penting pengen lah, yang penting kerjanya sambil jalan-jalan gitu. Iya, tahu cuman kan stay-nya tuh di Labuan Bajo, nggak tahu di mananya gitu. Cuman tahu tuh Pulau Padarnya doang sama Pulau Komodo gitu. Jadi kan nggak tahu. Iya. Kalau ini kan nggak tahu apa-apa nih tentang Labuan Bajo. Terus asalnya tuh di Bandung sama Jakarta. Nah, gimana sih cara adaptasi? Terutama dari lingkungannya kan beda tuh. Lingkungan, terus juga kayak budaya dan lainnya tuh beda kan. Gimana sih cara adaptasi lebih di situ gitu biar ya bertahan kayak gitu? Pertama sih belajar dari pengalaman di Jakarta sih, adaptasi itu. Pas di Jakarta itu kan emang anak rumahan gitu, sering diem di rumah. Terus tiba-tiba ke sana gitu, yang harus segalanya tuh sendiri gitu. Dari makan, dari nyuci baju kayak gitu semuanya sendiri gitu. Belajar dari Jakarta terus dibawa ke Labuan Bajo. Emang dari iklim, budaya kayak gitu kan beda banget gitu dengan Pulau Jawa gitu. Tapi bisa bertahan gara-gara kepengen belajar aja gitu untuk mengenal sesuatu yang baru gitu. Berjuang dari situ sih. Pertama sih nggak betah, sebulan 2 bulan itu tuh udah sulit banget tuh gitu. Bagi orang Bandung tuh merantau itu paling sulit pokoknya. Iya bener kan, katanya kalau misalnya jadi orang Bandung tuh susah untuk keluar dari Bandung ya. Apalagi beda lagi, panas di sana ya kan. Ya, betul. Panas di sana. Terus tapi apa yang ngebedain sih sebenarnya di Pulau Jawa sama di Labuan Bajo, akhirnya adaptasinya harus total banget gitu. Dari kultur, dari cara ngomong, ya budaya, cara ngomong, kehidupan sosialnya, gimana menyikapi orang itu gitu dengan sifat yang emang nggak keras, tapi emang itu tuh sehari-harinya dia gitu. Kan pertama ngomongnya tuh kayak ngajak berantem kayak gitulah, blak-blakan gitu orang sana kan. Emang itu kan gayanya mereka gitu. Begitu. Kalau belajar bahasanya berapa lama, butuh berapa waktu tuh? Sampai sekarang ya masih sedikit-sedikit lah. Belum bisa ya. Emang susah kan, orang Bandung tuh ada cengkoknya, orang sana tuh gimana ya? Oh, susah banget apa ya? Orang Bandung mau kemana juga pasti ketahuan ya. Cengkoknya. Orang sana tuh rata-rata ngomong Indonesia sih kebanyakan daripada misalkan di sana tuh orang Manggarai. Jadi jarang juga yang pakai Manggarai, kebanyakan Bugis, soalnya banyak orang Bugis. Nah, gitu. Tapi juga jadi pokoknya tuh misalnya tuh pesisir Indonesia tuh, pesisirnya doang, itu tuh Bugis, rata-rata Bugis. Mau dimanapun rata-rata Bugis. Jadi ngomongnya tuh Makassar, bukan Manggarai. Kalau orang atas itu pasti bahasa Manggarai. Orang-orang gunung. Kalau di sana ngomongnya orang gunung. Tapi bener loh, kayaknya banyak perantau, apalagi dari Bandung. Pas kita habis selling trip itu kan kita masih nginep di hotel ya. Banyak juga yang ternyata orang Bandung gitu. Kayak ngerantau ke sini. Kenapa bisa banyak gitu sih ya? Orang buah batu lah ya. Iya. Pertama juga gue kan ini apa? Anjir, Bandung ini kayaknya jarang banget pokoknya orang Bandung. Pas di sana tuh banyak numpuk, malah orang Bandung di sana, orang Sunda lah numpuk. Kalau udah kenal terdampar ya? Terdampar. Udah kena satu travel agent. Pokoknya hampir rata-rata besar di sana tuh orang Jawa sih.
jarang orang lokalnya tuh gitu. Kebanyakan orang lokal tuh kapal sih, kalau orang lokal. Jadi yang subsidi itu orang Jawa gitu, yang narik-narikin peserta tamu kayak gitu. Terus kerjasama sama orang lokal yang punya kapal kayak gitu. Albi, gimana Apa? sih? Pastilah selama jadi tour guide itu ada suka dan dukanya. Itu gimana? Kebanyakannya suka. Kalau udah kena dukanya, 3 hari itu kayak 3 tahun pokoknya. Oke, liburan ya. Iya, bukan kayak liburan gitu. Kalau lagi dukanya tuh kayak neraka pokoknya. 3 hari itu lama banget pokoknya tuh, terasa lama banget. Kalau dukanya tuh misalnya tuh kayak tamu-tamu yang nggak tahu pantai tapi sok tahu gitu. Jadi misalnya tuh kayak misalnya tuh nunggu manta nih. Kan manta itu binatang liar gitu. Nah, kebanyakan tamu tuh pengen gitu. Ini tuh spot manta kan, ya berarti harus ada mantanya gitu. Atau orang-orang yang nggak tahu gitu. Padahal kan manta itu liar gitu. Udah dijelasin juga tetap aja dia tuh bersikeras gitu dengan argumen dia gitu. Terus pas udah ada manta, disuruh nyebur kan udah di briefing dulu sebelumnya. Disuruh nyebur langsung tuh malah nggak nyebur gitu. Jadi hilangkan manta itu cepat kan ngelawan arus. Kita tuh ngelawan arus gini. Jadi disuruh cepet-cepet nyebur tuh hilang, terus tuh dia tuh ngomel-ngomel pas udah terjun tapi nggak ada mantanya, dia tuh ngomel-ngomel padahal salah dia juga gitu. Kayak gitulah. Malah kayak jadi kita yang disalahin ya. Iya. Padahal itu kan nggak bisa, kalau ketemu binatang liar kan nggak bisa, emang harus ada gitu, nggak bisa gitu. Itu mah gimana beruntung-beruntungnya. Tapi ada bosen gitu nggak sih? Kan tiap hari ibaratnya dari 2017 lokasinya itu lagi. Bosen nggak gitu? Padahal kan orang-orang kalau pertama kali sana udah wah ya. Tapi Albi udah sering banget ke situ gitu. Kalau untuk sekarang belum bosen sih, soalnya kan yang nggak ngebosenin itu ganti-ganti orangnya, kenalan dengan orang-orangnya, tukeran pikiran baru gitu lah, saling tukar cerita gitu. Yang nggak ngebosenin itu sih. Halo? Si Alfian lampunya mati ya. Kenapa mati? Turun. Mati lampu dah. Iya. Tunggu dulu, ini tunggu di bawah, orang bawah. Kayak. Maaf. Gangguan teknis ini. Iya, kalau gue nanya Labuan Bajo bisa libur, kenapa harga Labuan Bajo bisa mahal? Bisa kan? Nah. Oke, siap nih. Bisa. Nah? Udah. Ya? Aduh, jatuh. Dasar. Lanjut. Tapi ya, kalau tamu gitu ada yang ini nggak request aneh-aneh gitu? Pernah? Kalau itu mah banyak, Apa aja misalnya? Pokoknya kayak makanan aneh kan di Labuan Bajo itu emang susah gitu dapat bahan makanan yang bagus tuh gitu. Emang ininya makanan sih kalau di Bajo tuh kayak makan di pinggir pantai, request kayak gitu. Terus makan barbecue di pinggir pantai kan kalau di Taman Nasional Komodo tuh nggak boleh karena banyak binatang liar gitu. Jadi emang nggak diizinin kayak gitulah. Berarti lebih susahnya tuh kayak nemuin lokasi yang pas gitu kalau ngajak mereka makan gitu, atau dari sisi bahan makanannya itu yang susah? Dari segi izin kan nggak boleh, soalnya kan
di Taman Nasional Komodo itu banyak binatang liar kayak ular, rusa. Jadi bisa juga kita ngeganggu hewan-hewan di sana juga gitu. Terus nyerang kita gitu. Kan takutnya kayak gitu. Apalagi bau makanan kan kalau di pantai itu. Jadi kan ini ngundang hewan-hewan. Ngundang hewan liar. Oh, jadi mereka tuh request-nya pengen makan di Taman Komodo gitu. Iya, kayak di misalnya tuh kan kalau dulu tuh ada Gelilawa, terus tuh di Bibit kayak gitu. Oh, mereka kayak kebakar gitu bukan sih yang waktu kebakar itu? Iya, yang kebakar itu. Sampai sekarang belum dibuka lagi. Oh, Iya. Iya, nggak tahu dibuka. Permasalahannya karena maksudnya nggak sampai dibuka sampai sekarang. Belum recovery atau permasalahannya tuh jadi nggak jelas juga dari Taman Nasional Komodonya. Sering nanya juga, tapi kan sering nanya ke petugas Taman Nasional Komodonya juga nggak ada keterangan yang pasti gitu, kapan dibuka atau apa. Yang si Gililawanya ini. Kayak belum siap gitu ya? Iya. Padahal itu bagus sih. Tapi itu ada komodonya nggak sih sebelum kebakar? Apa? Ada komodonya. Sebelum kebakar ada komodonya nggak? Kalau nggak salah tuh nggak ada deh kalau di Gililawa tuh. Sama kayak kelor adanya ya? Ya, adanya rusa, ada rusa, banyak rusa sih di Gililawa. Kamu paling terunik deh. Apaan? Terus mulai kapan sih? Pengalaman paling terunik gitu. Pengalaman terunik. Pengalaman paling terunik. Jadi kayak waktu itu kan waktu kita yang nge-trip itu kan tiba-tiba tuh ada yang cerita yang meninggal apa gitu, yang sakit di tengah-tengah, tapi ada nggak yang kapalnya balik lagi atau lancar-lancar aja? Ngerti nggak? Ngerti sih. Uniknya dalam macam apa ini tuh? Pengalaman unik jadi tour guide ya? Iya, tour guide-nya paling unik. Dia paling bener-bener yang sama hidup kita kayak diterpa badai, kapal kebalik. Wah, itu jangan sampai gitu. Yang nggak terlupakan. Yang nggak terlupakan tuh hampir terbalik sih sebenarnya itu. Oh iya. Kok terbalik? Iya, soalnya kan kita ya. Soalnya kan emang tiba-tiba ada badai, nggak ada bulan, nggak ada bintang, pokoknya gelap banget. Tiba-tiba badai di Selat Padar, itu kapal udah langsung belok gini nih, dari gini 180 derajat langsung gini. Untung kaptennya cekatan gitu, langsung kan cap kasih pelampung jangan, udah kayak gitu kan. Itu udah tamu juga udah pada baca-baca. Tapi itu di situasi yang kita bukan ya? Ada lagi. Oh, ada yang lebih bahaya. Itu lebih parah pokoknya. Kalau kita mah kayaknya menghadapi badai itu dengan ngemil ya. Sampai gue takut juga itu mas, sampai gemeter, anjir ini gimana kata gue. Itu masih mending lah, biasa kalau itu. Ada yang lebih parah lagi. Itu. Tapi yang pas momen itu, cara nenangin si para tamunya itu gimana? Pokoknya harus tenang. Gue juga harus tenang. Yang terutama kapten harus tenang. Nah itu. Yang paling ketika gue panik, membuat kapten panik, nah itu yang paling bahaya. Jadi gue kalau nenangin tamu ya gue emang kayak gini sih, selalu kayak gini gitu. Jadi emang seolah-olah tuh sering kayak gini gitu kejadiannya gitu. Padahal enggak gitu. Kayak gitu lah. Berarti sebenarnya itu yang ngebuat. Lanjut. Udah. Oh udah. Bulan apa? Bulan apa sih sebenarnya yang pas untuk ke Labuan Bajo gitu? Dengan maksudnya nggak ada badai, tapi kondisi cuaca juga aman gitu. Nggak hujan, nggak mendung, pokoknya cerah tapi juga gelombang juga oke gitu. Ombak nggak tinggi trip, ya. Paling bagus April sampai Desember. Cuaca buruk itu dari Januari, Februari, Maret, April. Oh. Gitu. Tapi kalau di laut sih kita kan ada angin, misalnya kalau di
Labuan Bajo sendiri itu ada angin barat, angin tenggara, angin timur. Itu bisa aja bulan-bulan lagi aman tuh bisa kena badai bisa. Soalnya kan di laut itu nggak nentu gitu cuaca tuh. Nggak bisa ada yang nentuin gitu. Tapi range waktunya antara mungkin April sampai Desember ya. Ya itu aman. Di luar itu ya walau alam. Kalau di luar itu mah uji nyali aja sih. Kena ombak 5 meter gitu. Wah, gila itu. Naik kora. Kayak naik kora-kora pokoknya. Kora-kora yang Pokoknya kan langsung kapal di tengah laut. kan kapal segini, ombak Iya. juga segini. Ya Allah. Jatuhnya sama gitu. Seimbang jadi kayak kena ombak tapi enggak gitu. Galor itu namanya kan gini, galor kan. Jadi kita tuh ngikutin galor gitu. Jadi seolah-olah tuh kapal tuh mau ke ini Balik. ombak. Ya. Oke. Yang lain mau nanya lagi? Oh iya, Mau nanya lagi? Iya mau nanya mana tadi? Gimana sih cerita awalnya tuh sampai Labuan Bajo tuh bisa jadi destinasi yang booming akhir tahun-tahun ini itu? Padahal kan ya mungkin dulu 10 tahun lalu juga udah tahu, tapi taunya Pulau Komodo doang. Nah sekarang 3 tahun sekarang tuh ya Labuan Bajo tuh booming sekali kan? Itu gimana cerita awalnya bisa kayak gitu? Pertama sih kalau menurut cerita orang-orang dari sana dari 2014 aja. 2014 itu ada travel blogger yang post di Gililawa sama Padar. Ada travel blogger. Nah, mulai dari situ aja orang-orang tuh tahu Labuan Bajo dari situ. Banyak travel blogger lain juga ke Labuan Bajo. Nah, 2018 itu gara-gara Jokowi ngunjungin Labuan Bajo terus, keangkat jadinya nama Labuan Bajo. Gara-gara Jokowi mau kan netapin Bali-nya kedua lah, destinasi premiumnya lah. Apa sih namanya guys? Apa sih? Yang Apa programnya kan namanya? Premium. 10 Bali baru. 10 Bali baru. Bali Tapi yang di prioritas. lebih fokus ke Labuan Bajo sih. Iya. Nah, soalnya ada berapa kali lagi ya tahun ini tuh mau ke Bajo Jokowi. Tapi kan gara-gara corona nggak jadi. Iya. Ada 4 kali tahun ini tuh. nah, Mau liburan ya? ini pertanyaan sejuta umat nih. Sebenarnya kan udah booming banget Labuan Bajo. Tapi kenapa liburan di Labuan Bajo harganya sangat mahal? Mahal. Karena emang jadi orang-orang sana tuh ada orang lokal yang ngejatuhin harga misalnya tuh. Pasti sama dia diingetin gitu. Jangan curin harga sini gitu. Soalnya harga sini tuh emang standarnya Labuan Bajo segitu gitu menurut gua tuh. Jadi emang biaya hidupnya di sana tuh emang sebelum BBM misalnya tuh turun tuh jadi rata semua gitu. Biaya hidupnya udah mahal gitu, kayak kebutuhan pokok kayak gitu. Jadi dia tuh nggak berubah gitu. Walaupun BBM udah turun juga, biaya hidupnya nggak akan berubah gitu. Karena keterbiasaan biaya hidup yang dulu gitu. Jadi menurut mereka itu murah segitu tuh gitu. Berarti udah ada standar yang mereka tetapkan dari awal gitu. Iya. Iya. Yang buat mereka sebenarnya biasa jadi, aja kalau gitu. ada yang ya. Kalau untuk orang-orang sini kan mahal gitu. Padahal itu udah murah gitu, harga-harga segitu tuh. Dari misalnya tuh kalau nyewa kapal juga kan udah dari travel agentnya juga udah mahal ke tukang sewa kapalnya gitu. Bisa puluhan juta gitu satu kapal tuh. Standar AC aja pasti puluhan juta. Nggak akan ada yang di bawah 10 juta. Kadang ada tamu gitu. Pernah nggak tamu yang protes gitu? Kenapa sih harganya mahal gitu? Banyak apalagi kan misalnya tuh open trip ya. Open trip tuh kan gabungan gitu dari travel agent mana. Pokoknya ngebanding-bandingin harga udah aja. Gue mah diem aja. Oh, jadi sempet tahu gitu ya mereka ya. Jadi gue mah kan guide gitu.
Jadi gue diam aja. Ya kan di sini mah cuman penampungan, kalau open trip emang harganya beda-beda gitu dari setiap travel agent. Tapi nampungnya ke satu bandar di sana gitu. Ada yang inilah protes lah ke guide-nya. Oh iya. Gue jelasin aja ya. Kok aku lebih mahal ya? Ya aku mah murah katanya pada gitu. Padahal bedanya tuh 100 200 kayak gitu. Tapi menurut lu soal waktu dulu sempet trending tuh si gubernur NTT, siapa, Victor ya? Victor Laksyodat. Ya, yang dia bilang ya Labuan Bajo bukan mereka yang masyarakat miskin gitu. Karena emang wisatanya eksklusif. Menurut pendapat lu gimana waktu itu pas Leo bilang gitu? Sampai mau ada deposit 10 juta ya? Iya. Ada 2 kemungkinan sih. Sebenarnya tuh kayak misalnya tuh dia tuh mandang, sebenarnya tuh salah ngomong juga sih, jangan orang miskin juga gitu sebenarnya tuh. Tapi emang ada benernya juga gitu, ketika ada orang-orang yang biasa aja tapi misalnya tuh dia tuh ikut open trip tapi permintaannya tuh ingin kayak private trip kayak gitu ke guide-nya tuh, nuntut guide-nya tuh. Jadi gue nggak mau kayak gini gitu, gue udah bayar mahal segini, padahal itu tuh buat di Bajo tuh ya biasa aja gitu. Gue udah bayar mahal open trip tapi permintaannya tuh kayak private trip kayak gitu. Tapi gubernur NTT tuh salah pengucapan doang sih sebenarnya menurut gue. Bukan, jangan terlalu ini miskin lah gitu sebenarnya. Berarti menurut lu ada benernya juga, tapi salah kata-katanya menurut gue. Jadi menurut lu berarti memang Labuan Bajo kalau dijadiin destinasi premium dalam artian ya harganya mahal, eksklusif, gak masalah ya. Sampai deposit itu. Untuk sebutan destinasi premium ini nih. Nah, kalau deposit gue nggak setuju sih. Soalnya itu ngeberatin lagi peserta yang mau datang sih sebenarnya. Jadi mikir 2 kali gitu. Tapi itu katanya itu untuk mancanegara sih, bukan. Oh, jadi bukan lokal. Bukan sebenarnya. Untuk mancanegara. Soalnya kan harga segitu tuh murah untuk di sana tuh. Kan kalau WNA tuh TNK-nya tuh hampir 1 juta lah. Masuk TNK. Menurut dia masih murah sih segitu. Kalau untuk lokal kayaknya enggak sih. Nggak ada kemungkinan untuk 10 juta. Ya. Berarti Labuan Bajo layak ya disebut destinasi premium. Layak. Berarti memang harus, kalau yang mau ke sana benar-benar nabung, ya siap-siap mengeluarkan banyak isi dompet ya. Benar. Tapi nggak akan kecewa kan? Nggak akan kecewa, nggak. Sumpah, pengen ke sana lagi. Pastilah. Apalagi tidur di bootnya. Nah, malam di boot kan, seru-seruan. Bener. Apalagi kena gelombang Padar, Selat Padar. Ada yang sakit. Ketimbang galon. Iya benar. Ketimbang galon itu. Nah, ada yang udah pede makan banyak. Kelempar skoci. Ujung-ujungnya. Iya. Betul. Yang paling seru ya itu. Tapi lucu aja. Gak kapok. Masuk ke next topik gimana? Yuk. Boleh. Oke. Nah, sekarang pertanyaan adalah gimana situasi di Labuan Bajo akibat pandemi ini?